Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, meski dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Semoga tidak mengurangi pemahaman kalian dalam mencerna ilmu yang Ibu sampaikan. Jika minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian fikih dan sejarah perkembangannya, maka hari ini kita lanjutkan pembahasannya yaitu tentang ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Masih ingat apa itu mukallaf? Ya, mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Selain itu, ada juga yang berbentuk sah, batal, benar, dan salah. Mengingat luasnya aspek kajian syariat Islam, maka ruang lingkup bahasan ilmu fikih berkembang terus-menerus sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Apa saja ruang lingkup fikih? Yang pertama, ada hubungan manusia dengan Tuhannya dan para rasulnya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan keluarga dan tetangga. Yang keempat, hubungan manusia dengan orang lain yang tidak seagama. Yang kelima, hubungan manusia dengan makhluk hidup selain manusia, contohnya ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Yang keenam, hubungan manusia dengan benda-benda mati dan lingkungan alam semesta. Yang ketujuh, hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedelapan, hubungan manusia dengan akal pikiran dan ilmu pengetahuan. Dan yang kesembilan, hubungan manusia dengan alam ghaib. Misal, dunia yang tidak kelihatan, kemudian jin, setan, surga, neraka, dan lain sebagainya. Nah, hubungan-hubungan tersebut dibicarakan dalam fikih melalui topik-topik permasalahan yang mencakup hampir seluruh kegiatan hidup perseorangan dan masyarakat. Baik masyarakat kecil, seperti sepasang suami istri atau dalam keluarga, maupun masyarakat besar, seperti negara dan hubungan internasional, sesuai dengan macam-macam hubungan tersebut. Nah, meskipun terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menyusun urutan pembahasan yang membicarakan topik-topik tersebut, mereka tidak berbeda dalam menjadikan Al-Quran, sunnah, dan ijtihad sebagai sumber hukum. Begitu juga dalam pengelompokan materi pembicaraan. Mereka bisa saja berbeda, tetapi sama-sama mengambil dari sumber yang sama. Menurut yang umum, dikenal di kalangan para ulama fikih, ruang lingkup pembahasan fikih itu ada 4 bab utama yang sering disebut dengan rubu', yaitu ada rubu' ibadah, kemudian muamalah, munakahat, dan jinayah. Ada juga yang berpendapat hanya 3, yaitu bab ibadah, muamalah, dan uqubat. Sedangkan menurut Profesor T.M. Hasbi As-Siddiqi, ruang lingkup pembahasan fikih dapat dikembangkan menjadi 8 topik,
Yang pertama tentang ibadah. Kemudian kedua ahwalus syakhsiyah. Yang ketiga muamalah madaniyah. Yang keempat muamalah maliyah. Yang kelima jinayah dan ukubah atau tentang pelanggaran dan hukuman. Yang keenam murafa'ah dan mukhasamah. Yang ketujuh ahkamud dusturiyah. Dan kedelapan ahkamud dualiyah atau hukum internasional. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ibadah. Nah, apa saja sih yang dibahas? Masalah-masalah yang dibahas seperti toharoh atau bersuci, ada wudhu, kemudian tayamum, dan lain sebagainya. Kemudian ibadah sholat, tata cara sholat, syarat-syarat, rukun, seperti itu. Selanjutnya ada siam atau puasa, baik puasa wajib, sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Kemudian zakat mal atau zakat harta kekayaan, dan zakat fitrah, ada haji, kemudian jenazah, bagaimana cara penyelenggaraan pengurusan jenazah, jihad atau perjuangan, nazar, kemudian udhiyah atau hewan kurban, dzabihah dan cara penyembelihan hewan kurban, kemudian shaid yaitu hewan perburuan, ada akikah serta makanan dan minuman. Ini masalah-masalah yang dibahas dalam ruang lingkup ibadah. Kemudian yang kedua ada ahwalus syakhsiyah. Membahas tentang persoalan pribadi perorangan. Misal, kekeluargaan, kemudian dalam keluarga ada namanya harta waris, kemudian pernikahan, sebelum nikah ada namanya khitbah atau melamar, kemudian muasyarah, bagaimana cara bergaul antara satu dengan yang lain, nafkah atau nafkah, kemudian talak, khulu, fasakh, li'an, zihar, ila, idah, rujuk, rodo'ah, hadanah, wasiat, warisan, hajru, dan perwalian. Kemudian yang ketiga, muamalah madaniyah. Nah, ini biasanya membahas tentang harta kekayaan, kemudian harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan menggunakan yang meliputi transaksi jual beli atau buyu, kemudian khiyar atau pilihan, selanjutnya riba atau renten, mungkin kalian biasa dengar kata rentenir ya, sewa menyewa, utang piutang, gadai, syuf'ah, tasarruf atau membelanjakan, jual beli salam atau pesanan, contohnya seperti jual beli online, kemudian jaminan atau bulk, mudorobah atau bagi hasil, dan muzaraah tentang pertanian, pinjam meminjam, hiwalah, syarikah atau kerjasama, kemudian wadi'ah, titipan, lukotoh atau barang temuan, khosob atau meminjam tanpa meminta izin terlebih dahulu, kemudian ada kismah, hibah dan hadiah, ada kafalah, wakaf, perwalian, kitabah, dan tadbir. Nah, dari segi niat dan manfaat, di sini kan ada wakaf. Wakaf ini kadang-kadang dimasukkan dalam kelompok ibadah. Akan tetapi, dari segi barang atau benda atau harta, dimasukkan ke dalam kelompok muamalah. Yang keempat, muamalah maliyah. Muamalah maliyah kadang-kadang disebut dengan baitul mal. Nah, dalam bab ini membahas tentang persoalan harta kekayaan milik bersama, baik masyarakat kecil maupun besar, seperti negara. Nah, pembahasannya meliputi status milik bersama baitul mal, kemudian sumber baitul mal, cara pengelolaan baitul mal, macam-macam kekayaan atau materi baitul mal, kemudian objek dan cara penggunaan kekayaan baitul mal,
kepengurusan Baitul Mal, dan lain sebagainya. Kayak Baitul Mal sendiri, mungkin kalian pernah dengar kata BMT, ya, atau koperasi syariah, koperasi dalam Islam. BMT, Baitul Mal wa Tamwil, ini sejenis bank tapi mininya bank atau bank yang berbentuk lebih kecil. Gitu. Yang kelima, jinayah dan uqubah. Dalam kitab-kitab fikih, jinayah dan uqubah ada yang menyebut jinayah saja. Nah, dalam bab ini dibicarakan dan dibahas mengenai persoalan pelanggaran, kemudian kejahatan, pembalasan, denda, hukuman, dan sebagainya. Juga ada pelanggaran tentang pembunuhan, hukum murtad, hukum zina, hukuman qadzaf, hukuman pencuri, merampok, kemudian minum arak atau khamr, kemudian takzir, membela diri, peperangan, pemberontakan, harta rampasan perang, jizyah, dan berlomba dan melontar. Yang keenam, murafa'ah dan mukhosamah. Dalam bab murafa'ah atau mukhosamah dibicarakan dan dibahas mengenai persoalan peradilan dan pengadilan yang meliputi peradilan dan pendidikan, kemudian hakim dan qadhi, gugatan, pembuktian dakwaan, saksi, sumpah, dan lain-lain. Kita lanjutkan yang ketujuh, ahkamud dusturiyah. Dalam bab ahkamud dusturiyah dibicarakan dan dibahas mengenai persoalan ketatanegaraan. Pembahasan ini meliputi kepala negara dan waliul amri, kemudian syarat menjadi kepala negara dan waliul amri, hak dan kewajiban waliul amri, kemudian hak dan kewajiban rakyat, musyawarah dan demokrasi, batas-batas toleransi, dan persamaan. Topik terakhir, yang ke-8, ahkamud dualiyah atau hukum internasional. Pembicaraan pada bab ini meliputi hubungan antar negara, sama-sama Islam atau Islam dan non-Islam, baik ketika damai atau dalam situasi perang, ketentuan untuk perang dan damai, penyerbuan, masalah tawanan, upeti, pajak, rampasan, darul Islam, darul harb, dan darul mustakman. Nah, tujuan dan manfaat mempelajari fikih. Apa sih tujuan kita mempelajari fikih? Di sini ya, tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok tanpa memiliki tujuan dan manfaat yang diambil dari perbuatannya itu. Nah, mempelajari ilmu fikih itu bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang segala bentuk pengetahuan tentang Islam, hubungan-hubungan dalam kehidupan manusia, dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Juga untuk mengetahui akibat hukum etika, hukum ketika hukum itu dilanggar. Istilah umum yang dikenal yaitu dengan bertafakuh fiddin, yang artinya memperdalam pengetahuan dalam hukum-hukum agama, baik dalam bidang akidah dan akhlak, maupun dalam bidang ibadah dan muamalah. Sekarang manfaat mempelajari ilmu fikih. Manfaat mengkaji ilmu fikih adalah meningkatkan pengertian tentang hukum Islam dan hal-hal yang berhubungan dengan objek pembahasan fikih, seperti hubungan manusia dengan Allah dan para rasulnya,
kemudian hubungan dengan makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, dan benda-benda mati, serta makhluk yang tidak kelihatan, dan lain sebagainya. Nah, adapun manfaat lain mempelajari ilmu fikih adalah makin meningkatkan keyakinan kita bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu tergambar dalam mengatur segala aspek perilaku manusia di muka bumi ini, sehingga manusia menjadi makhluk yang taat, yang membawa keteraturan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita tentang ruang lingkup fikih serta tujuan dan manfaat mempelajari fikih. Nah, ketika kita sudah tahu tujuan dan manfaatnya, maka semoga iman kita semakin bertambah dan kita semakin bangga menjadi umat Islam, karena segala sesuatunya itu sudah diatur sedemikian rupa, sudah sangat komplit. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk selalu menonton video yang saya kirim. Semoga kita masih bisa bertemu di lain waktu. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan terutama jaga iman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.